Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Srini Lawati Saragi MPD sebagai pengawas pendamping Sekolah SDN 106828 Sumberjo akan menceritakan praktik baik yang saya beri nama Bangku Besi, pengembangan komunitas belajar inspirasi SDN 106828 Sumberjo. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek terus berupaya menjalankan transformasi pendidikan melalui siklus pendampingan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Lewat peran yang baru ini, pengawas sekolah diharapkan untuk semakin menguatkan kontribusi aktifnya dalam membersamai kepala sekolah untuk meningkatkan komitmen perubahan. UPT SPF SDN 106828 Sumberjo yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu dari 10 sekolah dalam SK pembagian tugas pengawasan saya di Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu sekolah yang sudah saya dampingi sejak tahun pelajaran 2020-2021. Sekolah ini sudah lolos menjadi salah satu sekolah penggerak angkatan pertama. Lewat peran saya sebagai pengawas sekolah, diharapkan mampu memberikan kontribusi aktif mendampingi dan membersamai sekolah dalam meningkatkan komitmen perubahan yang mampu menggerakkan dan membangun kolaborasi dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan dilandasi komitmen ini, kami sepakat membentuk komunitas belajar inspirasi. Komunitas belajar inspirasi merupakan satu wadah yang dibentuk dan digerakkan oleh guru dalam memajukan dan mengembangkan sekolah untuk menumbuhkan kepemimpinan pembelajaran dan ruang kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh guru dalam rangka melakukan refleksi pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik. Komunitas belajar inspirasi di SDN 106828 Sumberjo dibentuk pada bulan Agustus 2023, merupakan akronim dari Inovatif, Semangat, Pengembangan Diri, dan Raih Prestasi, yang merupakan moto dan tujuan yang akan menjadi motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru dan menumbuhkan pembelajaran bagi diri sendiri dan orang lain. Terbentuknya Kombel Inspirasi di sekolah ini, saya sebagai pengawas berperan mendampingi dan membersamai komunitas belajar tersebut agar dapat menjadi lebih bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk termotivasi membentuk komunitas belajar di sekolah masing-masing dalam wilayah binaan saya. Pengembangan komunitas belajar ini penting dibagikan karena komunitas belajar memiliki banyak manfaat. Di antaranya, 1. Membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Kedua, memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, isu, kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran. Ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Keempat, menstimulasi pembelajaran dengan menjadi wadah untuk komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri. Kelima, membagi pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik baik, menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk menyelesaikan masalah umum, proses mengumpulkan dan mengevaluasi praktik-praktik baik. Keenam, memperkenalkan proses kolaboratif kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi. Ketujuh, mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur. Adapun peran yang saya lakukan sebagai pengawas dalam pengembangan komunitas belajar inspirasi di SD 106828 Sumberjo ini, yakni memberikan motivasi dan membersamai seberapa jauh komunitas ini berjalan dengan program yang dibuat oleh penggerak komunitas belajar tersebut. Kemudian melakukan berbagai metode pendampingan seperti coaching, facilitating, dan consulting pada pelaksanaan program dengan kegiatan yang sudah berjalan, serta melakukan refleksi dengan seluruh guru dalam melihat kekuatan dan kelemahan program komunitas belajar ini. Dalam mengembangkan komunitas belajar yang lebih bermanfaat, saya memberikan masukan, refleksi, dan umpan balik agar komunitas belajar ini mampu menjadi wadah semua guru. SDN 106828 ini terdapat berbagai macam tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, waktu yang tidak terjadwal, dikarenakan sekolah yang menjadi pendampingan pengawas jumlahnya banyak dan lokasinya berbeda kecamatan. Yang kedua, terkadang tidak dapat melakukan monitoring dari awal sampai akhir berjalannya aktivitas yang dilakukan penggerak komunitas belajar, dikarenakan aktivitas lain yang dilakukan pengawas Dinas Pendidikan. Ketiga, belum adanya program yang terjadwal yang dilakukan penggerak komunitas belajar ini. Yang keempat, belum dilakukannya refleksi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh penggerak komunitas dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan komunitas belajar inspirasi di SDN 106828 Sumberjo, yaitu saya sebagai pengawas, kepala sekolah penggerak komunitas, guru, serta murid. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda dalam menggerakkan komunitasnya. Setiap pihak saling berkolaborasi, saling mengisi satu dengan yang lain dalam merencanakan dan membuat program yang berdampak pada murid. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengembangkan komunitas belajar inspirasi di SDN 106828 Sumberjo ini. Yang pertama, melakukan rapat dan diskusi bersama kepala sekolah dan seluruh guru untuk menggali potensi kelemahan yang ada di SDN 106828 Sumberjo dalam rangka menyusun program kegiatan komunitas belajar SDN 106828 Sumberjo. Yang kedua, mengatur jadwal dengan melihat seluruh rangkaian kegiatan yang ada, baik jadwal di Dinas Pendidikan, jadwal kegiatan yang saya lakukan di sekolah pendampingan saya di Kecamatan Luwu Patam, dan melihat jadwal pendampingan untuk SDN 106828 Sumberjo yang ada di Kecamatan Pagar Merbah. Hal ini bertujuan agar tidak ada kegiatan saya yang tertinggal sebagai pengawas dan saya dapat memantau aktivitas yang menjadi sasaran praktik baik ini. Setelah saya menetapkan jadwal, lalu saya menetapkan metode pendampingan sesuai dengan kegiatan pengembangan komunitas belajar, sehingga pendampingan yang akan saya lakukan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan penggerak komunitas, dan dapat terfasilitasi dan dimonitoring secara berkelanjutan. Sehingga program dan aktivitas yang dilakukan penggerak komunitas belajar dapat mengembangkan kompetensi pengembangan guru dan berdampak pada peningkatan pengalaman aktivitas belajar siswa. 3. Saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid dalam memberikan masukan dan ide apa saja yang bisa dikembangkan dalam penggerak komunitas belajar agar terlaksana dengan baik dalam penyusunan jadwal selama 6 bulan ke depan yang dimulai dari Januari 2024. Adapun jadwal dan program yang sudah tersusun yaitu kegiatan literasi yang dilakukan guru dan murid, pengembangan strategi dan metode belajar, penggunaan ice breaking dalam kelas, penggunaan sumber IT dalam pembelajaran, dan terakhir saya kembangkan bersama penggerak komunitas belajar yaitu Satgas Bullying yang dilakukan dan sudah dapat direspon baik, kemudian sudah diceritakan dan diberikan praktik baik tersebut ke dalam webinar PMM yang sudah ditentukan pada Januari 2024 yang lalu. Yang keempat, dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh penggerak komunitas belajar inspirasi SDN 106828 Sumberjo pada bulan Mei 2024, kami melakukan refleksi dengan kepala sekolah dan guru mengenai kegiatan dan program yang sudah dilakukan untuk melihat hasil dan perkembangan yang dilakukan di komunitas belajar ini. Dari hasil refleksi dan umpan balik tersebut, banyak hal positif yang sudah berjalan dan ada sedikit perbaikan dan meningkatkan pengembangan kompetensi guru. Dari penjelasan setiap langkah tadi, saya melibatkan kepala sekolah, guru, dan seluruh murid dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan yang saya lakukan dalam mengembangkan komunitas belajar, baik dari segi kolaborasi guru dan kepala sekolah dalam menentukan rencana dan jadwal program yang akan dilakukan, dan melakukan refleksi dengan guru serta kepala sekolah untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan di setiap kegiatan pengembangan komunitas belajar berikutnya. Praktik baik yang saya beri nama Bangku Besi, pengembangan komunitas belajar inspirasi di SDN 106828 Sumberjo ini berjalan baik dengan program-program kegiatan yang dapat membangun dan memberikan kontribusi aktif, mendampingi dan membersamai sekolah dalam meningkatkan komitmen perubahan yang mampu menggerakkan dan membangun kolaborasi dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan di satuan pendidikan. Dengan sudah berjalannya program ini memberikan dampak yang positif. Hal ini dapat dilihat dari pembiasaan yang sudah berjalan setiap Sabtunya. Seluruh guru melakukan pengembangan diri dengan seluruh guru di jam pulang sekolah secara bergantian dan secara rutin yang memberikan dampak positif dalam hal pembelajaran yang dilakukan guru di setiap kelasnya. Selain itu, saya juga mendorong dengan seluruh pihak untuk menceritakan praktik baik tersebut melalui webinar PMM agar menjadi inspirasi guru dan sekolah lain. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dari praktik baik yang kami lakukan dalam mengembangkan komunitas belajar inspirasi di sekolah ini, yaitu adanya aksi nyata berupa terbentuknya komunitas belajar yang dapat menjalankan program kegiatan guna meningkatkan kompetensi keterampilan pembelajaran dan membangun kolaborasi guru dalam melakukan pembiasaan di kelas serta melakukan refleksi dan tindak lanjut yang terus-menerus dilakukan untuk pengembangan diri guru. Dengan komunitas belajar inspirasi ini, tercipta ekosistem lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Demikian praktik baik ini saya ceritakan. Semoga praktik baik ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada rekan-rekan pengawas yang lain untuk dapat mengembangkan di sekolah kepengawasannya masing-masing. Demikian saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.